Hai founders, owners, and leaders, selamat datang di Prosper from Home TV channel. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang elemen keempat dari suatu bisnis model yang kita sebut sebagai channel. Channel itu apa sih? Channel adalah tempat, media, atau saluran di mana kita berinteraksi, berkomunikasi dengan target marketnya kita. Ada dua tipe channel yang ada. Yang pertama adalah indirect, yang satu lagi adalah direct. Perbedaan antara indirect response channel dengan direct response channel adalah ditentukan oleh penawaran. Kalau di dalam indirect response channel tidak ada penawaran di dalamnya. Tujuan utama dari indirect biasanya untuk positioning, branding, atau memperkenalkan suatu produk ataupun jasa, atau hanya sekedar menunjukkan profil daripada perusahaannya kita. Kemudian yang berikutnya adalah direct response channel, adalah kita fokus kepada yang namanya menciptakan penjualan secara langsung dengan penawaran yang kita berikan. Nah, disitulah perbedaan keduanya. Bagaimana kita memilih antara indirect dengan direct? Pada masa suatu krisis, di mana kita biaya, budgeting, atau anggaran kita mungkin harus hati-hati atau bahkan terbatas, saya sarankan kita menggunakan direct response channel. Karena kita bisa mengukur hasilnya langsung dan setiap penawaran itu ketahuan apakah ini efektif ataupun tidak efektif. Ada 5 aturan pokok yang bisa kita terapkan setiap kali kita ingin menciptakan suatu direct response channel yang sukses, berhasil, profitable. Aturan pertama adalah namanya kita sebut sebagai grab the attention. Menangkap atau mendapatkan perhatian daripada prospek ataupun target customer-nya kita. Biasanya di dalam setiap penawaran ataupun pemasaran ataupun itu adalah suatu perkataan yang kita ucapkan ataupun suatu visual yang kita berikan, itu harus bisa menarik perhatian daripada target customer kita hanya dalam waktu 1-4 detik. Di dalam dunia marketing dan dunia periklanan itu dilakukan oleh namanya headline. Headline kita harus bisa menggrab, menangkap perhatian mereka, mendapatkan perhatian mereka dalam waktu 1-4 detik. Nah, setelah kita berhasil mendapatkan perhatian mereka, kita harus fokus bagaimana mempertahankan perhatian mereka agar mereka tetap mau melihat lebih jauh daripada penawaran kita, atau mendengarkan lebih jauh ataupun melihat lebih jauh dari penawaran kita. Itu adalah aturan kedua yang kita sebut sebagai retain the attention. Setelah kita mendapatkan perhatian mereka dan mempertahankan perhatian mereka, yang berikutnya adalah aturan ketiga harus selalu kita terapkan, adalah kita harus menginformasikan dengan jelas apa yang bisa kita lakukan melalui produk dan jasa kita dan juga layanan bisnis kita kepada mereka untuk membantu mereka mengatasi problem mereka, permasalahan mereka, frustasi mereka, dan juga keinginan yang ingin mereka dapatkan melalui produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Setelah itu, kita tidak boleh lupa, ini elemen yang sangat penting yang kita sebut sebagai aturan sangat penting yang kita sebut sebagai penawaran. Penawaran itu harus selalu kita ada agar kita bisa menciptakan penjualan secara langsung. Inilah yang membuat kita harus selalu menggunakan direct response channel agar kita bisa segera menciptakan momentum penjualan-penjualan agar bisnis kita revenue-nya tidak menurun di masa-masa krisis ini. Banyak orang mengeluh omsetnya menurun karena mungkin mereka hanya punya channel, misalnya channelnya toko, mereka hanya buka toko tapi tidak pernah rajin melakukan penawaran baik melalui banner ataupun bahkan melalui door to door atau melalui sosial media. Mereka pasif. Di sini kalau kita pada masa krisis kita harus aktif, makanya kita harus menggunakan direct response channel. Setelah kita melakukan penawaran, jangan lupa ada aturan kelima yang harus kita terapkan, namanya call to action. Call to action itu adalah kita harus memberikan instruksi yang jelas, yuk kepada target customer-nya kita, ayo sekarang bertindak nih, beli sekarang. Kalau beli sekarang, Anda dapat benefitnya seperti ini, misalnya beli sekarang karena jumlahnya terbatas, beli sekarang karena waktunya terbatas, persediaannya terbatas, beli sekarang dapat bonus ini, beli sekarang dapat cashback ini, beli sekarang dapat yang namanya keuntungan ini. Nah, itu ada 5 aturan itu harus kita selalu perhatikan kalau kita pengen menciptakan momentum penjualan yang continue dan juga bisa diukur dan juga bisa kita selalu lihat perkembangannya, dan juga kita bisa mengubah strategi dengan cepat atau kita mempertahankan strategi yang ada dalam strategi pemasaran kita karena kita bisa melihat hasilnya segera. Itu sebabnya dia disebut direct response channel.
Berikutnya ini saya ingin membahas ada 12 channel yang bisa kita gunakan di masa-masa krisis ini, yang menurut Jay Abraham itu adalah channel yang terbaik pada masa-masa krisis atau suatu bisnis mengalami stagnan. Jay Abraham ini mengatakan semakin banyak suatu bisnis memiliki channel dalam dia berinteraksi dengan target marketnya atau customer, maka bisnis itu sebenarnya sulit sekali tergoncang. Kenapa? Karena dia punya banyak saluran yang dia bisa memasarkan atau menawarkan produknya. Kebanyakan dalam bisnis ini, terutama small business atau UMKM, hanya mengandalkan 1 atau 2 channel. Nah, di sini ada 12 yang akan saya sampaikan. Mari kita lihat satu persatu. Yang satu kita sebut sebagai advertising, iklan. Kita bisa pasang iklan di dimanapun, bahkan itu ada yang kalau punya budget bisa pasang di TV, di radio, atau kalau bisa juga di majalah, atau hanya iklan yang kita tempelkan di depan toko kita. Itu juga suatu iklan juga bisa kita gunakan. Yang kedua adalah namanya direct mail atau email. Kita mengirim surat langsung, baik melalui email ataupun surat yang fisik, secara fisik kita kirim kepada target customer kita yang sudah kita pilih. Di dalamnya berisi penawaran produk kita, jasa kita, apa benefitnya kalau dia membeli dari kita, apa benefitnya kalau dia bertindak sekarang, dan mengapa dia harus membeli saja dari kita. Yang ketiga namanya corporate literature. Corporate literature ini terdiri misalnya kayak brosur, leaflet, terus kartu nama. Nah, yang keempat daripada channel yang bisa kita gunakan adalah public relation. Public relation tidak hanya efektif buat perusahaan besar, tetapi perusahaan kecil juga bisa melakukannya. Memperkenalkan produk itu misalnya komunitas kecil aja, dan pertemuan RT, RW dengan tetangga, itu juga kita kalau public relationnya kita jalankan, itu efektif sekali untuk bisnisnya kita. Yang kelima adalah namanya publikasi. Kita juga bisa melakukan menawarkan produk kita lewat publikasi. Misalnya kita melalui menulis buku, e-book, bisa juga melalui yang namanya publikasi lewat blog ataupun vlog. Yang keenam yang sering kita lakukan ini adalah namanya personal contact. Kita punya tim penjualan atau staff penjualan atau punya tim customer service yang berinteraksi langsung dengan customer kita ataupun prospeknya kita. Yang ketujuh namanya market education. Market education ini bisa kita lakukan melalui trade show, bisa melalui event marketing. Kita menyelenggarakan event-event di tempatnya kita, di perusahaannya kita, untuk berinteraksi dengan customernya kita. Atau kita bisa melakukannya melalui seminar. Kita bikin seminar khusus dengan topik yang menarik terkait produk yang ingin kita sampaikan, yang bisa menjelaskan, memenuhi permasalahan daripada customernya kita. Yang kedelapan adalah website. Nanti saya akan membuat suatu video khusus tentang bagaimana cara kita membuat website yang efektif dan juga profitable. Di channel yang berikutnya bisa kita gunakan, kita menggunakan search engine, mesin pencarian. Yang paling besar adalah saat ini adalah Google. Kita ada 2 search engine yang strategi yang bisa kita gunakan. Yang pertama search engine optimization, satu lagi search engine marketing. Kalau search engine optimization berarti kita ditemukan oleh customernya kita atau prospeknya kita karena kita menempati halaman pertama daripada mesin pencarian. Itu sifatnya secara organik, artinya tidak kita iklankan. Kalau search engine marketing berarti kita mengiklankan sendiri websitenya kita. Nah, channel yang ke-10 kita sebut sebagai sosial media. Sosial media saat ini banyak sekali sudah mulai terjun menggunakannya, dari Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Yang 11 adalah affiliate marketing. Affiliate marketing prinsipnya sebenarnya adalah kita menjadi perantara untuk mendatangkan traffic atau leads ataupun prospek atau customer kepada suatu bisnis yang kita ajak kerjasama. Ini juga bisa menjadi salah satu sarana atau channel yang kita gunakan untuk memasarkan atau menawarkan produk kita. Kita bisa melakukan affiliate marketing dengan orang-orang lain atau bisnis lain di mana mereka mendatangkan traffic atau prospek ataupun customer ke tempatnya kita. Yang terakhir adalah strategic alliance. Strategic alliance adalah bagaimana kita bekerja sama dengan perusahaan lain, bisnis lain, di mana kita sama-sama saling mencapai tujuan yang bersama dan di mana kita saling membagikan atau saling menyumbangkan kelebihan keunggulannya kita sehingga menjadi satu tim yang kokoh untuk mendapatkan tujuan yang sama tersebut. Nah, demikian ada 12 channel yang bisa kita gunakan. Kita berharap kita semuanya tentunya pengen bisa pakai 12 channel itu supaya bisnis kita kokoh, namun
Kalau belum bisa, kita pilih satu atau dua yang efektif, yang cocok dengan bisnis kita saat ini. Dan kalau sudah mendatangkan omset, kita harus segera menambah lagi channel-channel yang lain di dalam persenjataan pemasaran dan persenjataan bisnisnya kita. Demikian founder, owner, and leaders. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Kita akan membahas tentang elemen yang berikutnya, elemen kelima, yaitu yang namanya revenue stream. Sampai bertemu, dan kiranya jangan lupa membagikan video ini kiranya kalau bermanfaat bagi rekan-rekan, teman-teman, ataupun partner family yang lain. Sampai bertemu.